Singkat cerita, saat masyarakat sedang mendengarkan Amun berbicara, terlihat ada seorang yang penasaran dari mana asal suara Amun itu. Ketika dia memandangi sebuah jendela, Amun langsung memarahi orang itu dan menganggap dia kafir karena telah meragukan Amun. Dan ternyata selama ini yang berbicara dan mengaku sebagai Amun adalah Anik Maho yang bersembunyi di balik jendela kuil yang ada di atas. Semua warga Mesir tidak mengetahui hal itu karena mereka sudah sangat fanatik dengan Amun dan takut akan kutukan darinya. Sementara itu, Julaiha mulai cemas karena berita aibnya sudah tersebar ke seluruh Mesir. Kalimama juga menjelaskan bahwa seluruh wanita bangsawan Mesir mulai menjelek-jelekan Julaiha karena sudah tertarik dengan seorang budak. Julaiha pun langsung marah mendengarnya dan akan membuktikan ke semua wanita bangsawan Mesir jika mereka di posisinya, mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada Yusuf. Singkat cerita, datanglah Anik Maho ke istana Budifar untuk menanyakan tentang kejadian skandal antara Julaiha dan Yusuf. Ketika dia sampai di istana, hanya Yusuf saja yang tidak memberikan hormat kepadanya. Dan pada akhirnya Anik Maho mengetahui sosok Yusuf yang sesungguhnya. Saat Julaiha dan Budifar menemukan Anik Maho di kuil Amon, Anik Maho langsung memarahi mereka karena Julaiha telah berbuat hal yang tidak terpuji. Julaiha yang dianggap dewi terbesar di kuil Amon melakukan skandal dengan seorang budak yang tak tahu tata krama karena tidak memberikan hormat kepada Anik Maho. Budifar yang mendengarnya hanya cuek dengan semua ocehan dari Anik Maho. Dan Julaiha yang sudah terpojok meminta kesempatan kepada Anik Maho bahwa dia bisa membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Zulaiha akan mengadakan sebuah pesta dan nantinya saat para wanita sedang mengupas jeruk, Zulaiha menyuruh Yusuf masuk ke dalam ruangan untuk mengantarkan wadah buah dengan dandanan yang terbaik. Hari di mana pesta itu pun akhirnya tiba. Para wanita bangsawan Mesir terlihat sudah hadir dan mulai menggunjing tentang Zulaiha yang melakukan skandal dengan budaknya. Zulaiha pun mulai membuka acara pesta itu dengan mengatakan bahwa ini adalah pesta khusus para wanita bangsawan Mesir untuk tujuan tertentu. Ketika para wanita itu mulai mengupas kulit jeruk dengan sebuah pisau yang tajam, masuklah Yusuf ke dalam aula mengantarkan wadah makanan untuk Zulaiha. Semua wanita bangsawan langsung terpana melihat ketampanan Yusuf yang mengakibatkan mereka melukai jari mereka sendiri dengan pisau yang tajam tadi. إنه جميل جدا وحسن في حياتي. Setelah kejadian itu, Zulaiha langsung menyindir para wanita bangsawan itu jika mereka terlalu lemah karena hanya melihat Yusuf sekali saja sudah kehilangan kendali seperti ini. Sedangkan Zulaiha setiap hari melihat wajah tampan Yusuf di istana. Zulaiha juga mengatakan kalau kalian ada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalian sudah menodai Yusuf sejak dia masih kecil. Para wanita bangsawan itu pun langsung mengakui bahwa Yusuf adalah makhluk dari langit yang turun ke bumi. Tapi Zulaiha langsung menyangkal bahwa Yusuf merupakan manusia biasa seperti mereka. Kemudian Zulaiha mulai membela diri apakah dia pantas disalahkan jika telah terpikat oleh manusia seperti Yusuf. Semua itu pun akhirnya mengakui bahwa Zulaiha tidak bersalah dan para wanita itu juga mengakui bahwa merekalah yang bersalah. Setelah itu, Zulaiha mengatakan bahwa tujuan dari pesta sudah selesai dan menyuruh mereka semua pergi dari istananya. Zulaiha lalu menemui Budifar dan menyampaikan bahwa dugaannya benar jika para wanita bangsawan Mesir juga pasti akan terpikat dengan ketampanan Yusuf. Tapi Budifar langsung menampar Zulaiha dan mengatakan bahwa Zulaiha tidak pantas untuk dibandingkan dengan wanita murahan seperti mereka. Dia dan para wanita itu memang bukan wanita terhormat yang tidak bisa menjaga diri dari hawa nafsu. Kemudian Zulaiha mengundang Yusuf kembali ke kamarnya dan menggodanya sekali lagi. Dan jika Yusuf tidak mau menuruti perintahnya,
maka dia akan dijebloskan ke penjara. Yusuf mengatakan jika penjara adalah tempat yang lebih baik daripada istana yang sama saja dengan api neraka. Rudamon lalu menyuruh Yusuf untuk meninggalkan istana daripada dia harus dipenjara oleh Zulaiha. Tapi Yusuf lari dari sana, maka dia akan dianggap bersalah oleh warga Mesir. Mimi Sapu juga menyarankan Yusuf untuk meminta pertolongan kepada Amunhotep yang pasti akan menolongnya. Akan tetapi Yusuf kembali menolak karena dia percaya bahwa Allah lebih berkuasa dari Amunhotep. Kalimama terus menghasut Zulaiha agar Yusuf segera dipenjara agar dia jera dan mau menuruti perintah Zulaiha nantinya. Zulaiha pun menyetujui saran itu dan akan membuktikan bahwa Yusuf akan menyesal karena telah menolaknya. Sementara itu di kuil Amun, Amufis akhirnya bertemukan dengan Anik Maho. Di sana Anik Maho langsung menghasut Amufis bahwa Amunhotep dan Budifar memusuhi Amun dan akan menyerang kuil Amun tak lama lagi. Amufis juga merasa bahwa Amunhotep berseteru dengan para pendeta kuil, tapi dia tidak mungkin akan menghancurkan kuil dan Amun. Kimoni dan Anik Maho kembali menghasut Amufis. Jika pemerintahan Mesir berhasil menyerbu kuil, maka mereka juga akan membinasakan semua pengikut Amun. Mengetahui hal itu, Amufis pun menyarankan agar para pendeta segera bertindak untuk melawan Amunhotep. Tapi Anik Maho tidak mau ada pertumpahan darah yang terjadi karena masalah ini. Dia hanya akan berencana melenyapkan dalang asli dari masalah ini, yaitu Amunhotep dan Budifar. Tapi mereka memerlukan orang untuk melaksanakan tugas ini demi menyenangkan hati Amun. Dan mereka menunjuk Amufis lah orang yang tepat karena dia selalu berada di sekitar Amun. Awalnya Amufis menolak untuk membunuh Amunhotep, akan tetapi ketika Anik Maho mengiming-imingi jabatan bahwa Amufis bisa menjadi bendahara Mesir dan memberikan dia 1000 keping emas, akhirnya Amufis mulai tergiur dengan tugas itu. Tapi dia masih takut jika dia gagal maka keluarganya akan terkena dampaknya juga. Anik Maho langsung mengatakan jika dia ketahuan jangan sampai melibatkan kuil dan para pendeta. Keluarganya akan dilindungi oleh Amun. Tapi jika dia melibatkan mereka, maka keluarganya akan segera binasa, dikutuk oleh Amun. Akhirnya Amufis menyetujui tugas itu, tapi dia meminta 1000 tambahan emas karena dia harus menjalankan tugas ini bersama salah satu temannya di istana. Hal itu langsung disetujui oleh Anik Maho karena memang harta Amun ini sangat banyak dan harus digunakan untuk melindunginya. Zulaiha yang berencana memenjarakan Yusuf langsung menemui Budifar dan mengatakan maksudnya itu agar para pengunjung di Mesir dibungkam. Budifar pun mulai berpikir dengan rencana Zulaiha itu dan akan membicarakannya dengan Yusuf. Sementara itu Amufis mulai mengajak teman kerjanya juga yang menghidangkan minuman untuk Amunhotep bernama Inaros. Dia mengungkapkan bahwa Amunhotep akan segera membasmi kuil Amun dan para pendeta. Hal itu langsung membuat Inaros kaget karena dia tidak ingin ada pertumbuhan darah yang diakibatkan dari kejadian itu. Maka dari itu Amufis mengajak Inaros untuk segera membunuh Amunhotep agar kejadian itu tidak terjadi. Amufis berencana untuk meracuni Amunhotep dengan bantuan Inaros saat makan siang nanti. Awalnya Inaros menolak tawaran dari Amufis itu karena dia takut jika mereka gagal maka mereka akan dihukum sangat berat. Tapi karena Inaros sudah terlanjur diajak oleh Amufis, dia akhirnya mau untuk bekerja sama membunuh Amunhotep. Sementara itu, di istana Budifar, Yusuf dimarahi oleh Budifar karena dituduh telah menyebar aib skandalnya ke seluruh penjuru Mesir. Tapi Yusuf menyangkal tuduhan itu karena dia tidak akan mengkhianati Budifar dan juga mengatakan ada banyak orang saat kejadian itu terjadi. Budifar pun langsung mengerti jika memang Yusuf bukanlah yang menyebarkan aib itu ke Mesir. Budifar juga bingung apa yang harus dilakukan kepada Yusuf saat ini karena Zulaiha meminta memenjarakan Yusuf. Agar masalah ini selesai, Yusuf pun menyetujui permintaan itu karena jika dia dipenjarakan maka seluruh kota Mesir akan melupakan kejadian ini dan terlebih Zulaiha bisa melupakan dirinya. Selain itu, para pendeta tidak lagi menuduh Budifar bersahabat dengan seorang budak asing, dan Yusuf akan selamat dari perangkap para wanita Mesir. Sementara itu, Amufis dan Inaros harus mulai menjalankan tugas mereka untuk membunuh Amunhotep saat makan siang.
Inarus terlihat sangat gugup karena dia takut akan ketahuan. Sementara Amophis tetap santai dan menyuruh agar Amunhotep segera memakan makanan yang sudah ia racuni itu. Saat Amunhotep akan memakan makanan itu, tiba-tiba saja Inarus menahannya dan mengatakan bahwa makanan itu sudah diracuni. Mereka berdua pun langsung saling menuduh satu sama lain jika akan meracuni Amunhotep. Amunhotep yang sangat marah langsung memanggil pengawal dan menyuruh mereka agar menangkap dan menghukum Amophis dan Inarus. Tapi sebelum itu Amunhotep menyuruh agar mereka mencoba makanan dan minumannya masing-masing untuk membuktikan siapa yang akan meracuninya. Inarus yang tak takut pun langsung menghabiskan minuman tadi yang akan diberikan kepada Amunhotep. Sementara Amophis yang akan memakan makanannya merasa takut dan mengaku bahwa dirinya lah yang akan meracuni Amunhotep. بحق الآلهة أرجوك اعفو عني خذوهما أرجوك عن المقام. Tapi Amunhotep tetap akan menghukum mereka berdua karena sudah bersekongkol untuk membunuhnya. Amunhotep berencana akan menghukum penggal para pengkhianat itu. Tapi Budifar menyuruh agar bersabar sebentar karena dia akan menyelidiki siapa dalang dibalik semua ini. Karena menurutnya mereka pasti menerima perintah dari seseorang dan tak mungkin itu tindakan spontan dari mereka. Budifar pun langsung menginterogasi mereka berdua di penjara. Amophis mengatakan bahwa dia sendirilah yang merencanakan pembunuhan itu karena dia marah dengan Amunhotep yang akan menyerang kuil Amun dan membunuh para pendeta kuil. Budifar mulai curiga dengan Amophis karena dia bisa mengetahui rencana Amunhotep itu. Sementara Inarus mengatakan bahwa dia diajak oleh Amophis meracuni Amunhotep karena dia juga merasa kesal dengan Amunhotep yang akan menyerang kuil Amun. Tapi dia tidak jadi meracuni minuman itu karena dia takut terkena hukuman. Budifar lalu menyuruh prajurit memindahkan mereka berdua ke penjara Zawiyah secara sembunyi-sembunyi tanpa dikenali orang lain. Akhirnya mereka berdua pun dibawa ke penjara pusat Mesir yang bernama penjara Zawiyah. Sebelum mereka dibawa masuk, Guramuf berpesan kepada penjaga bahwa mereka berdua adalah tahanan khusus dari Amunhotep dan jika ada orang yang mencari mereka, segera melaporkan kepada Budifar. Sementara itu akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara sesuai keinginan Julayha. Dia diiringi seluruh penghuni istana yang sangat mencintainya. Saat akan meninggalkan istana, semua tampak bersedih karena akan segera berpisah dengan Yusuf yang sudah membuat istana itu menjadi sangat nyaman.